Hai semua, hari ini aku, Valia, dan Kia akan mempresentasikan pengaruh gula terhadap banyak gelembung yang dihasilkan dari proses respirasi ragi. Salah satu produk bioteknologi adalah teknik fermentasi dalam bidang makanan. Contoh pemanfaatan mikroorganisme dalam fermentasi makanan yaitu proses pembuatan roti. Dalam proses fermentasi roti, dibutuhkan ragi yang merupakan sejenis jamur yang ditambah pada adonan tepung. Proses ini kemudian akan menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. Ada 6 faktor yang dapat mempengaruhi fermentasi, yaitu kadar gula, nilai keasaman, temperatur, nutrien, aerasi, dan waktu. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh gula terhadap banyak gelembung yang dihasilkan dari proses respirasi ragi. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh gula terhadap banyaknya gelembung yang dihasilkan dari proses respirasi ragi. Landasan teori. Yang pertama itu fermentasi alkohol. Etanol atau etil alkohol C2H5OH merupakan cairan yang tidak berwarna, larut dalam air, eter, aseton, benzene, dan semua pelarut organik, serta memiliki bau khas alkohol. Salah satu pembuatan etanol yang paling terkenal adalah fermentasi. Mikroorganisme yang digunakan dalam industri fermentasi etanol adalah ragi atau Saccharomyces sp. yang mempunyai enzim fermentasi yang menghasilkan CO2 dan etanol. Ragi juga dikenal sebagai bahan yang umum digunakan dalam fermentasi untuk menghasilkan etanol dalam bir, anggur, dan minuman beralkohol lainnya. Ada 6 faktor yang dapat memengaruhi fermentasi, yaitu kadar gula, nilai keasaman, temperatur, nutrien, aerasi, dan waktu. Reaksinya adalah C6H12O6 menjadi 2C2H5OH ditambah 2CO2. 2. Kadar gula dalam fermentasi. Khamir Saccharomyces cerevisiae menghasilkan enzim amilase yang merombak pati menjadi glukosa. Glukosa tersebut diubah menjadi alkohol oleh bakteri Acetobacter aceti. Sehingga semakin tinggi kandungan gula, maka akan semakin tinggi juga glukosa yang dirombak menjadi alkohol. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen, yaitu metode dengan memberikan perlakuan pada suatu variabel dan menguji pengaruhnya terhadap variabel lain. Variabel penelitiannya itu ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya itu gula, sedangkan variabel terikat itu banyak gelembung yang dihasilkan ragi. Lalu alat dan bahannya adalah gelas, sendok, air hangat, ragi Saccharomyces, dan gula pasir. Kemudian, cara kerjanya yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, mencampurkan air hangat dan ragi ke dalam gelas dengan 3 jenis perlakuan. 1. 30 gram ragi dicampur dengan 100 ml air hangat dan tidak diberi gula. 2. 30 gram ragi dicampur dengan 100 ml air hangat dan diberi 45 gram gula. 3. 30 gram ragi dicampur dengan 100 ml air hangat dan diberi 75 gram gula. Langkah ketiga yaitu mendiamkan selama 10 menit. Dan langkah terakhir yaitu mengamati perubahan yang terjadi. Data hasil percobaan. Gambar 1 dan 2 merupakan campuran air, ragi, dan gula sebelum didiamkan selama 10 menit. Gambar 1 adalah air dan ragi yang diberi perlakuan 1. Sedangkan gelas di gambar 2 yang sebelah kiri merupakan air dan ragi yang diberi perlakuan 3, sementara gelas di sebelah kanan merupakan air dan ragi yang diberi perlakuan 2. Setelah didiamkan selama 10 menit, terjadi perubahan seperti yang ditunjukkan gambar 3 dan gambar 4. Pada gambar 3, tidak terdapat banyak gelembung, sedangkan pada gambar 4, timbul lapisan gelembung yang lebih banyak di gelas dengan perlakuan 3
dan lapisan gelembung yang lebih sedikit di gelas dengan perlakuan 2. Analisis data. Gelas yang diberi perlakuan 1 tidak muncul lapisan gelembung yang merupakan hasil dari respirasi anaerob ragi, yaitu CO2. Hal ini dapat terjadi karena sampel tersebut tidak diberikan gula yang merupakan salah satu faktor fermentasi ragi. Sedangkan pada gelas yang diberi perlakuan 3, gelembung CO2 yang dihasilkan lebih banyak karena kadar gula yang ditambahkan juga lebih banyak. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi kandungan gula, maka akan semakin tinggi glukosa yang dirombak menjadi alkohol dan menghasilkan produk sisa berupa CO2. Kesimpulan, gula terbukti berpengaruh terhadap banyak gelembung yang dihasilkan dalam proses pernapasan ragi. Semakin banyak gula yang dicampur ke dalam air dan ragi, semakin banyak pula gelembung yang dapat dihasilkan. Nah, itu dia penelitian singkat kami mengenai pengaruh gula terhadap banyaknya gelembung yang dihasilkan dari proses respirasi ragi. Jangan lupa untuk like video ini, dan silakan beri tanggapanmu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih.